kali ini kita akan membahas bagaimana aturan Cramer dapat menyelesaikan atau menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linier. Oke, nah jadi apabila kita memiliki sistem persamaan linier, di mana sistem persamaan linier ini memiliki n banyaknya persamaan dan juga n faktor yang tidak diketahui atau kita sebut dengan variabel, maka itu kita bisa cari determinannya. Nah, sehingga apabila kita punya matriks A dari sistem persamaan linier yang memiliki banyaknya baris dan kolom yang sama, atau kita bisa sebut ANN, N kali N, maka kita bisa menggunakan aturan Cramer ini, gitu ya. Nah, gimana cara menerapkan aturan Cramer? Nah, nanti X-nya, X1 kita itu akan bernilai determinan A1 per determinan dari matriks A. Begitu juga sampai nanti sampai variabel xn. Nah, jadi dengan menggunakan aturan Cramer ini adalah yang pertama, jadi kuncinya adalah kita bisa menggunakan aturan Cramer apabila matriksnya berbentuk matriks yang bujur sangkar. Kemudian kita akan membutuhkan informasi yaitu determinan dari matriks-matriks yang kita akan cari. Nah, mungkin kalau kalian lihat ini matriks A itu tidak sama loh dengan A1, A2 sampai AN. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau kita mau mencari X1 nanti ya itu sama dengan determinan dari A1 dibagi dengan determinan A, di mana A1 ini adalah matriks A, hanya saja kolom pertamanya kita ubah dengan vektor B. Matriks A2 itu adalah matriks A, hanya saja kolom keduanya kita ganti dengan matriks B. Begitu juga sampai XN. AN ini itu adalah matriks A yang kolom ke N-nya kita ubah dengan entry vektor B. Ya, kita langsung bahas contohnya mungkin. Ini SPL-nya. Dari sini kita bisa membentuk matriks dalam bentuk matriks ya sebagai berikut. Ini A-nya, ini X-nya, dan ini B-nya ya. Nah, selanjutnya dari bentuk matriks ini kita punya informasi ini adalah A, ini adalah X, ini adalah B ya. Nah, langkah pertama kita akan membentuk matriks A1 ya. A1, A2, dan A3. Kenapa? Karena kita punya variabelnya itu sampai 3. Maka kita akan punya A1, A2, A2 dan A3 ya. Nah, ini adalah matriks A kita. Nah, A1 itu matriks A hanya saja kolom pertamanya kita ubah dari matriks B ya. Selanjutnya A2 itu adalah, kita hapus dulu. Oke, selanjutnya A2 itu adalah matriks A, hanya saja kolom keduanya kita ganti dengan vektor B. Kita A3 itu adalah matriks A dengan mengganti kolom ketiga dengan vektor B, gitu ya. Nah, jadi selanjutnya kita udah punya informasi dari masing-masing A. Selanjutnya dengan aturan Cramer kita perlu mencari determinan dari masing-masing matriks mulai dari A, A1, A2, A3. Jadi kita akan menghitung determinan A, A1, A2, dan A3. Nah, kalau tidak diminta harus menggunakan metode tertentu, maka bebas ya, mau menggunakan sarus boleh, mau menggunakan ekspansi baris atau kolom juga boleh untuk mencari determinan. Nah, ini saya skip cara pengerjaannya, langsung hasilnya. Silahkan Anda coba cek apakah ini sudah benar.
Determinan A-nya adalah 44, A1-nya kita cari juga determinannya, diperoleh 40, A2 itu adalah 72, A3 determinannya ada 155. Nah, dari sini kita udah punya nih informasi semuanya. Maka kita bisa langsung menyelesaikan X1 kita itu adalah determinan A1 dibagi determinan A. Diperoleh min 10 per 11. X2 itu adalah determinan A2 dibagi determinan dari matriks A. Diperoleh 18 per 11. Begitu pula dengan X3, ya, determinan A3 dibagi determinan A. Nah, seperti inilah cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Cramer. Tapi catatannya tidak semua SPL bisa kita gunakan aturan Cramer, hanya yang matriks A-nya berbentuk matriks yang bujur sangkar. Nah, seperti inilah cara menyelesaikan SPL dengan aturan Cramer. Ya, selamat belajar, silahkan dicoba. Terima kasih.